Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Apakah semua dalam keadaan baik-baik saja pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kakak ingin mengecek kehadiran adik-adik semua ya. Apakah pada pertemuan kali ini ada yang tidak dapat hadir? Baik, hadir semua ya. Pada pertemuan kali ini, kita belajar mengenai teks negosiasi, agar adik-adik sekalian dapat memiliki batasan saat melakukan negosiasi dengan orang lain, yang tidak lain agar adik-adik semua terlihat sopan dalam proses bernegosiasi berlangsung. Sebelum itu, ada yang tahu tidak apa itu teks negosiasi? Iya, teks negosiasi adalah jenis teks yang berisi gambaran bentuk interaksi sosial antara pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam suatu persoalan. Negosiasi berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, proses negosiasi merupakan hal yang umum dilakukan. Bahkan, setiap orang mungkin pernah melakukan kegiatan tawar-menawar, terutama dalam hal jual beli. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir dari negosiasi tersebut harus terdapat persetujuan dari semua pihak dengan kesepakatan bersama. Jadi teks negosiasi bisa juga disebut sebagai teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan, yaitu pada antara kedua belah pihak, untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dalam elemen tertentu seperti kerjasama dan kompetisi. Seperti jenis teks lainnya, teks negosiasi juga memiliki struktur dan kaidah kebahasaan sendiri untuk membedakannya dengan teks yang lain. Berikut ada struktur teks negosiasi. Secara umum, teks negosiasi mempunyai struktur sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi, biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Kemudian permintaan, di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya penawaran. Penawaran merupakan suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar, yaitu dari pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Kemudian ada persetujuan, kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Yang terakhir adalah penutup. Penutup merupakan akhir dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Kemudian adik-adik kita beralih ke unsur kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks negosiasi adalah sebagai berikut. 1. Bahasa persuasif. Bahasa persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contoh kalimatnya seperti ini adik-adik. Bagus itu bu, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contoh kalimatnya seperti ini. Kualitas kaos ini setara dengan yang impor. Yang ketiga, bahasa yang sopan. Gunakanlah bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak terjalin komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Contoh kalimat yang sopan seperti ini adik-adik. Kalau harga segitu saya masih rugi bu. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat yang sopan. Untuk kalimat yang tidak sopan seperti ini. Enak saja, nawar gak pakai mikir. Itu termasuk ke dalam kalimat yang tidak sopan. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Contoh kalimatnya seperti ini. Meski buatan dalam negeri, kualitas baju ini sangat baik. Ibu tidak akan menyesal walaupun harus membayar agak mahal. Yang kelima, menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat dan jelas. Artinya, mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Yang keenam, berisi pasangan tuturan. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang ketujuh, bersifat memerintah dan memenuhi perintah.
Yang kedelapan, menggunakan pronomina. Yang kesembilan, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber. Yang kesepuluh, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Yang terakhir adalah menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat perbandingan? Ya, contoh kalimatnya itu seperti ini adik-adik. Bulan lalu harganya masih 70.000, masa sekarang sudah jadi 75.000? Selanjutnya, kita beralih ke cara bernegosiasi yang baik. Yang pertama, pendapat yang dikemukakan disertai alasan, fakta, atau contoh yang jelas. Yang kedua, pendapat yang dikemukakan disampaikan dengan lancar, jelas, dan sopan. Yang ketiga, perhatikan penjelasan pendapat yang dikemukakan. Hal ini berhubungan dengan gaya bicara orang yang mengemukakan pendapat. Yang keempat, agar mudah dipahami oleh orang lain, sampaikan pendapat-pendapat dengan intonasi dengan suara yang jelas. Yang kelima, berbicaralah dengan sopan dan bijaksana saat menyampaikan pendapat. Yang keenam, jangan mempertahankan pendapat dengan cara ngotot. Oke adik-adik, sampai di sini apakah masih ada pertanyaan mengenai teks negosiasi? Baik, untuk pertemuan berikut, kita akan mempraktekkan bagaimana cara bernegosiasi dengan benar saat berbelanja di pasar. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.